Davin mengetuk pintu kamarnya lumayan keras. Ceklek, pintu terbuka sedikit, lalu wajah cantik sang istri tampak menyembul dari celah pintu yang terbuka sedikit itu. Masuk, ketusnya dengan wajah cemberut. Davin langsung masuk ke dalam kamar. Duduk di atas tempat tidur, sambil menatap wajah cantik istrinya. Apa kamu lagi PMS? Sebenarnya hanya ingin menguji sang istri, apa kira-kira jawabannya? Cek, kalau iya kenapa? Ketus Renika yang sebenarnya masih sangat jengkel kepada suaminya itu. Sayang yang benar, kita hampir setiap hari melakukan itu. Rasanya kamu sudah tidak dapat palang merah lumayan lama deh. Rajuk Davin, dia yakin istrinya sedang berbohong saja. Kalau iya memangnya kenapa? Renika merebahkan tubuhnya, dan menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuh hingga ke leher. Sayang, jangan bercanda. Davin ikut masuk ke dalam selimut, menyurutkan wajahnya di leher sang istri. Renika tertawa geli, merasakan hembusan nafas Davin yang menerpa lehernya. Padahal biasanya tidak seperti itu, justru dia akan merasakan sensasi menyenangkan. Yang membuatnya pengen itu. Davin mendengus, merasakan keanehan istrinya. Yang hanya membuatnya semakin yakin kalau istrinya sedang berbadan dua. Kok ketawa? Biasanya juga suka. Davin mencebikkan bibir. Gimana nggak ketawa? Geli gitu. Jawab Renika masih dengan tawanya yang belum reda. Biasanya juga suka. Davin mengeratkan pelukannya. Renika merasa mual dan ingin muntah. Dengan cepat, mengurai pelukan suaminya itu. Lalu berdiri, dan berlari ke dalam kamar mandi. Membuat Davin menjadi heran bercampur panik. Davin mengikuti Renika dengan cepat, dia memijat-mijat tengkuknya lembut. Kak, kenapa ya kok disamperin kakak aku jadi makin mual aja? Ujar Renika, dengan nada kesal. Dia mendorong tubuh suaminya agar menjauh. Davin menghela nafas bingung, dia menatap istrinya lekat. Kok ngomong gitu sih sayang, kamu pasti cuman lagi marah aja kan sama aku jadi sengaja ngomong kayak gitu. Rauk Davin, dia kembali mendekati istrinya itu. Enggak lah kak, enggak kayak itu juga. Kok kakak jadi ngeselin banget sih? Renika kembali muntah-muntah. Davin jadi bingung harus bagaimana sekarang, soalnya mau mendekati pun sudah diusir pula oleh istrinya itu. Ya udah aku tungguin kamu di kamar ya. Baru selangkah dia keluar dari kamar mandi, suara Renika sudah terdengar menggema. Kamu tega ya kak, istri lagi sakit main tinggal aja. Hik, tuh kan Davin jadi serba salah. Untung bucin, kalau nggak aku udah kabur kali. Gini amat istri, tadi ngusir sekarang saat mau pergi malah dibilang mau ninggalin. Teriaknya dalam hati. Nggak sayang, nggak gitu. Kembali mendekatinya. Mundur, bau. Pekik Renika, membuat Davin menghela nafas gusar. Lalu aku harus bagaimana dong? Davin masih berusaha untuk menguatkan kesabarannya. Ya enggak gimana-gimana, tungguin aja di sana. Tapi jangan pergi kemana-mana, ujarnya, sambil menunjuk ke pojokan kamar mandi. Lagi-lagi Davin harus menghela nafas kesal, dan akhirnya dia berdiri mematung di pojokan kamar mandi menunggui istrinya. Renika segera mencuci muka, dia sudah merasa baikan sekarang. Melihat ke arah suaminya yang sedang merengut di pojokan, dia tersenyum. Sayang, panggilnya sambil merentangkan tangan seperti anak kecil, yang minta dipeluk mamanya. Baru saja ngomel-ngomel sambil nangis-nangis, sekarang udah tersenyum-senyum. Idih aneh banget, heran gampang banget moodnya berubah. Gumam Davin sepelan mungkin, agar tidak didengar istrinya. Davin segera menghampiri istrinya itu, dia hendak memeluknya. Jangan dekat-dekat, bau. Renika menutup hidungnya dengan kedua telapak tangan. Tadi minta peluk, sekarang giliran mau dipeluk nggak mau.
Akhirnya Davin menjawab dengan nada jengkel. Kok aku dimarahin sih, kakak kan emang bau. Mata Renika sudah kembali berair, membuat Davin panik. Siapa yang marah sama kamu sayang? Aku nggak marah kok, maafin aku ya, sekarang ayo kita istirahat. Davin mempersilahkan istrinya melangkah duluan. Tak mau semakin membuatnya kesal atau kembali merajuk. Dengan cemberut, Renika melangkahkan kakinya keluar dari kamar mandi. Kemudian berbaring dan memakai selimut tebal. Davin yang mengikuti dari belakang, segera ikut berbaring dan masuk ke dalam selimut tebal itu. Renika langsung berbalik memunggungi suaminya. Alamat kurang baik nih. Dalam hati Davin, dia mulai gelisah. Kak, maaf tidurnya di sofa dulu ya, nggak tahu kenapa tapi kakak bau hari ini. Ujar Renika pelan, sebenarnya tidak enak bicara begitu. Tapi, dia harus mengatakannya. Karena mencium bau badan suaminya membuat dia selalu mual dan ingin muntah. Baiklah kalau begitu. Tanpa banyak bicara, Davin langsung saja membawa bantal dan selimut lainnya ke sofa. Tidak mau ada drama yang dibuat istrinya lagi. Akhirnya, malam dilalui dengan tidur nyenyak, setelah drama yang hanya membuat Davin sakit kepala saja. Paginya, Davin bangun dengan penuh semangat, dia ingin membawa istrinya ke apotek untuk membeli tespek. Saat terbangun, dia masih melihat istrinya bergelung dalam selimut. Padahal jam segini, biasanya Renika sudah bangun dan bersiap melaksanakan ibadah subuh. Ren, sayang bangun. Ayo kita sholat subuh dulu. Ujar Davin berusaha membangunkan istrinya dengan lembut. Iya. Bawel banget sih jadi cowok. Renika mengucek mata, lalu membukanya perlahan. Dia terkejut ketika melihat wajah suaminya tepat berada di hadapannya. Astagfirullah, pekik Renika setengah berteriak saking terkejutnya. Kamu kenapa sayang? Davin yang kebingungan kenapa istrinya berteriak, langsung saja menggenggam tangannya dengan sedikit panik dan cemas. Kakak kenapa ngagetin aku sih? Kesal Renika. Ngagetin gimana? Davin mengerutkan dahinya heran. Ya kenapa kakak tiba-tiba ada di depan mataku sih, kan jadinya aku kaget. Jawab Renika dengan bibir mencibik kesal. Padahal masih pagi, udah mulai aja dramanya. Davin menggusar rambutnya kasar. Apa kakak sedang marah padaku? Mata Renika mulai berair lagi. Gak sayang, gak begitu. Maafin aku ya, aku janji gak bakal ngagetin kamu lagi. Membelai rambutnya pelan, Renika mengangguk pelan. Setelahnya, mereka segera membersihkan diri, lalu mengambil wudhu dan segera melaksanakan ibadah subuh bersama. Davin bersyukur karena saat sarapan tidak ada drama rajukan istrinya. Davin mengajak istrinya pulang sekitar jam 9 pagi. Saat di perjalanan pulang, dia mampir dulu ke apotek untuk membeli tespek. Mau ngapain ke apotek? Apa kamu sakit? Tanya Renika sedikit heran. Enggak. Aku mau beli sesuatu buat kamu. Davin tersenyum ceria. Buat aku? Apa? Kakak nggak nganggap aku sakit kan? Karena aku sering kesal sama kakak. Dari nada bicaranya, jelas menunjukkan ketidaksukaan. Kamu memang butuh sesuatu yang mau aku beli ini, supaya semuanya jelas. Jawab Davin masih berteka-teki. Apa kakak pikir aku gila? Matanya mulai berkaca-kaca. Astagfirullah, kok kamu suuzon begitu sih sayang? Davin menghela nafas. Sabar-sabar, hanya kata itu yang ia gumamkan dalam hati. Lalu apa yang ingin kakak beli untukku di apotek? Rajuk Renika dengan pupi aisnya. Kamu tungguin di sini saja ya, nanti aku tunjukin sama kamu oke? Tersenyum lembut, mengelus puncak kepala sang istri. Beruntung, Renika mengangguk sebagai tanda setuju. Jadi Davin, tidak perlu lama-lama membujuk sang ratu drama. Dengan cepat dia turun dari mobil, dan masuk ke apotek. Setelah berhasil membeli yang dibutuhkan,
dengan cepat kembali ke mobil. Renika sudah menatapnya dengan rasa penasaran. Mana yang kakak beli? Aku mau tahu. Sambil mengulurkan tangan meminta kantong plastik yang dibawa suaminya itu. Davin memberikan kantong kresek yang ia bawa. Renika menerimanya dengan antusias. Dia terkejut ketika melihat isinya. Ini apaan kak? Tanyanya heran bercampur kaget. Tespek, jawab Davin santai dengan senyuman lebar. Iya aku tahu, tapi untuk apa coba? Dia masih belum menyadari maksud suaminya. Apalagi, ya untuk kamu coba, siapa tahu kamu hamil. Davin menjawab sedikit jengkel. Hamil? Kok bisa? Apa mungkin iya? Renika malah terlihat bingung sendiri. Membuat Davin jadi ingin tertawa. Davin berusaha menahan tawanya. Tapi, Renika yang menyadari hal itu jadi merasa sangat kesal. Merasa ditertawakan. Kok ngetawain aku sih? Rajuknya. Gimana nggak pengen ketawa Ren? Kamu nanyanya gitu. Ya bisa bangetlah kamu hamil. Kan kita hampir tiap hari melakukan itu. Davin mengedipkan matanya nakal. Renika cemberut mendengar jawaban suaminya itu. Ya udah, kita cepat pulang untuk nyoba tes speknya. Biar tahu hasilnya positif atau enggak, ujar Davin. Dia mulai memakai seat belt dan melajukan mobil kembali. Renika tak mengeluarkan suara, dia masih saja cemberut. Akibat ditertawakan sang suami.